Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amsa Junid, dalam seri kuliah Audit Sistem Informasi dengan topik System Development Management Control. Ada 3 kemungkinan keterlibatan auditor di dalam pengevaluasian, pengendalian, pengembangan sistem. Yang pertama, dalam rangka pelaksanaan concurrent audit, yaitu auditor sebagai anggota tim pengembangan sistem. Jadi, ada kemungkinan auditor diikutkan sebagai anggota tim pengembangan sistem, tetapi dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Yang kedua, sebagai pelaksana post-implementation audit, yaitu auditor membantu organisasi mengevaluasi sistem informasi yang sudah diimplementasikan. Apakah sistem tersebut telah mencapai tujuan atau belum? Ada 3 kemungkinan. Sistem tersebut tidak dapat digunakan sama sekali setelah dilakukan audit, sehingga harus dihentikan pemakaiannya. Yang kedua, dilanjutkan penggunaannya karena sudah berfungsi dengan baik, atau dimodifikasi karena masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Kemungkinan yang ketiga, dalam rangka pelaksanaan general audit atau audit umum atas laporan keuangan. Auditor mengevaluasi sistem yang digunakan klien untuk menentukan apakah proses pengembangan sistem tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Pengevaluasian proses pengembangan sistem dalam rangka general audit biasanya dilakukan untuk audit pertama kali. Audit atas pengendalian manajemen pengembangan sistem dilakukan pada prinsipnya dengan mengevaluasi apakah proses pengembangan sistem yang dilakukan perusahaan telah menggunakan metodologi yang baik dan tepat. Berikut kita akan bahas beberapa metodologi normatif yang dapat digunakan di dalam pengembangan sistem. Metodologi ini tidak harus dipilih salah satu, tapi dapat direkomendasikan dalam rangka mencapai tujuan secara optimal. Kita akan bahas 5 model normatif proses pengembangan sistem. Yang pertama, pendekatan System Development Life Cycle. Ini adalah pendekatan tradisional yang sudah digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama dan masih tetap digunakan saat ini. Untuk mengatasi kelemahan yang lama ini, maka orang menciptakan berbagai macam norma pendekatan yang lain. Yang kedua yaitu pendekatan Socio-Technical Design Approach, yaitu yang mempertimbangkan aspek sosial di samping aspek teknis dalam merancang sistem informasi. Yang ketiga, kita akan bahas pendekatan politik. Sistem informasi sering mempengaruhi struktur kekuasaan, sehingga akan ada resistensi, sehingga ada yang disebut dengan pendekatan politikal. Yang keempat, kita akan membahas soft system methodology, yaitu pendekatan mengevaluasi sistem, mendesain sistem ideal dan membandingkannya dengan situasi saat ini yang menghasilkan yang disebut dengan gap analysis. Perbedaannya itu menjadi solusi masalah. Dan yang kelima, pendekatan prototyping, dengan membuat prototipe sistem terlebih dahulu sebelum sistem tersebut dengan benar-benar dibangun. Selanjutnya, kita akan bahas pendekatan ini satu persatu. Pertama, pendekatan SDLC atau pendekatan siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan siklus hidup pengembangan sistem
dimulai dengan membuat studi kelayakan. Kalau dinyatakan layak, dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu melakukan menyiapkan information analysis. Artinya merumuskan kebutuhan informasi user. Dari rumusan kebutuhan informasi user dilanjutkan dengan perancangan sistem. Dari hasil rancangan sistem, kita akan mengembangkan program komputer atau coding, dan selanjutnya akan dikembangkan prosedur dan formulir. Setelah program, prosedur, dan formulir selesai, maka kita akan melakukan pengujian terhadap sistem sebelum pindah ke sistem baru. Setelah pindah, sistem itu akan digunakan dalam operasi dan akan di-maintenance sampai suatu waktu sistem tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tidak dapat di-maintain atau tidak dapat lagi dimodifikasi, sehingga kita harus kembali ke langkah pertama, yaitu menyiapkan studi kelayakan untuk membangun sistem yang baru. Selanjutnya kita akan bahas pendekatan sosial teknikal atau socio-technical approach. Dalam pendekatan sosio-teknikal, sistem informasi dianggap terdiri dari dua komponen, yaitu komponen subsistem sosial dan komponen subsistem teknikal yang harus dirancang secara bersama-sama, secara berinteraksi sehingga dicapai high quality of working life, kehidupan kerja yang lebih baik, yang baik, dan sistem yang optimal dalam mencapai tujuan. Komponen penggabungan pendekatan ini, pendekatan perancangan sistem sosial dan sistem teknikal, akan menghasilkan hasil yang optimal. Pendekatan lainnya adalah political approach. Pengembangan sistem informasi sering mengubah struktur kekuasaan di dalam organisasi. Political approach mempertimbangkan resistensi karena adanya orang yang akan kehilangan atau berubahnya power mereka setelah sistem dibangun. Dalam political approach dimulai dengan menganalisis struktur kekuasaan dalam organisasi. Apakah dengan berubahnya sistem akan terjadi perubahan struktur kekuasaan? Jika iya, maka akan dilakukan pendekatan negosiasi dan kompromi. Dan jika tidak, cukup dengan meminta user berpartisipasi. Dengan pendekatan ini diharapkan resistensi terhadap sistem baru akan diminimalkan. Berikutnya, pendekatan subsystem methodology. Pendekatan ini pertama dikembangkan oleh Chaplin dari Inggris, yang biasa atau mulanya digunakan oleh konsultan manajemen untuk membantu kliennya dalam memecahkan masalah. Subsystem methodology bekerja pada dua lahan, yaitu lahan dunia nyata dan system thinking atau dunia ideal. Subsystem metodologi dimulai dengan menyadari adanya masalah. Berdasarkan masalah ini akan dirumuskan problem situation dalam bentuk problem statement. Dua-duanya kita masih berada pada dunia nyata.
Selanjutnya akan pindah ke system thinking, yaitu dengan menyiapkan root definition dari sistem yang diperlukan. Root definition dari sistem yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sebelumnya yang sebelumnya sudah dirumuskan. Selanjutnya, berdasarkan root definition, maka kita akan membangun sistem ideal atau sistem konseptual. Setelah sistem ideal dikembangkan, maka kita akan menyiapkan gap analysis, yaitu membandingkan sistem ideal dengan sistem yang sedang digunakan saat ini. Berdasarkan hasil gap analysis, kita akan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan. Perubahan-perubahan yang diperlukan inilah dasar untuk membangun sistem yang baru. Artinya kita take action. Pendekatan yang lain adalah pendekatan prototyping. Salah satu kelemahan dari pendekatan SDLC adalah kesulitan komunikasi antara user dan developer. Di samping SDLC, pendekatan SDLC memerlukan waktu yang lama. Kesulitan komunikasi tadi berwujud kegagalan sistem karena sistem yang dibangun tidak sesuai dengan yang diminta oleh user. Pendekatan prototyping salah satu cara mengatasi kelemahan SDLC tadi, yaitu dengan membangun prototipe sistem terlebih dahulu sebelum sistem tersebut benar-benar dibangun. Dengan pendekatan prototyping, kita harus dapat memperoleh requirement user awal dengan cepat. Berdasarkan requirement user awal ini, kita dengan cepat membangun prototipe. Prototipe ini kita uji dan kita coba bersama dengan user. Kemudian diperbaiki lagi, diuji coba lagi sampai user puas. Kalau user sudah puas, maka kita akan membangun sistem yang akan digunakan untuk produksi. Pelaksanaan audit terhadap proses pengembangan sistem akan dilanjutkan pada video berikutnya.